Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, dan ilmu. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan satu tema penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu orang berilmu harus berakhlak. Karena sejatinya ilmu tanpa akhlak hanyalah seperti pohon yang tidak berbuah, tinggi menjulang tetapi tak memberi manfaat bagi sekitar. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Namun, cahaya itu akan menjadi gelap apabila tidak diiringi dengan akhlak yang mulia. Ilmu menjadikan seseorang tahu mana yang benar dan salah, sedangkan akhlak menjadikan seseorang mampu berbuat benar dengan ilmu yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innama bu'isu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, ilmu yang sejati harus melahirkan akhlak yang mulia. Jika tidak, maka ilmu itu belum sempurna penerapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Namun, kemuliaan itu tidak otomatis datang hanya karena banyaknya pengetahuan. Ilmu baru menjadi mulia jika disertai keimanan dan akhlak. Tanpa akhlak, ilmu justru bisa menjerumuskan. Orang yang pintar bisa menyalahgunakan kepintarannya untuk menipu, mencuri, dan menindas orang lain. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat tetapi tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Ayat ini menggambarkan bahwa ilmu tanpa pengamalan, tanpa akhlak, hanyalah beban yang tidak membawa manfaat. Seseorang bisa hafal banyak teori dan dalil, tetapi jika tidak diiringi akhlak, ilmunya tidak mengangkat derajatnya di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi orang berilmu yang berakhlak. Beliau bukan hanya cerdas dan berpengalaman, tetapi juga memiliki budi pekerti yang agung. Allah sendiri memuji akhlak Nabi dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ilmu beliau tidak membuatnya sombong, tetapi justru semakin rendah hati. Ketika berinteraksi dengan sahabat, beliau mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika diajari oleh malaikat Jibril, beliau menerima dengan tawadu. Inilah bukti bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya di hadapan Allah dan sesamanya. Ilmu dan akhlak adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa akhlak menimbulkan kesombongan,
sedangkan akhlak tanpa ilmu bisa menimbulkan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang berilmu seharusnya menjadi cahaya bagi masyarakat. Ia menggunakan ilmunya untuk menebarkan manfaat, menolong sesama, mengajarkan kebaikan, dan menjaga amanah, bukan untuk mencari pujian atau merendahkan orang lain. Kita bisa lihat banyak tokoh besar Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Mereka bukan hanya ahli ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang luhur, rendah hati, penyabar, dan berjiwa sosial tinggi. Mereka menjadi bukti nyata bahwa ilmu tanpa akhlak adalah lumpuh, dan akhlak tanpa ilmu adalah buta. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan apakah ilmu yang kita miliki sudah menjadikan kita pribadi yang berakhlak? Apakah pengetahuan kita sudah menumbuhkan rasa rendah hati, kasih sayang, dan keinginan untuk bermanfaat bagi sesama? Semoga Allah menjadikan kita hamba yang berilmu dan berakhlak, sebagaimana doa Rasulullah SAW, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.